Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya Muhammad Langgar Rafsanjani dan bersama dua kawan saya Farel dan Bagas beserta Pak Harto, pemilik usaha. Di sini kami akan mewawancarai tentang job order costing yang ada di tempat usahanya Om Harto. Untuk yang pertama, Om Harto, ada pertanyaan nih. Om Harto punya karyawan, ada berapa sih karyawan di tempat usahanya Om Harto? Tiga, tapi itu keluarga aja, bukan berarti karyawan yang seperti apalah. Kalau disebut karyawan kan kita menggaji dengan tetap. Nah ini keluargaan lah kira-kira kayak gitu. Kalau karyawan itu sistem gajinya dari Om Harto sendiri, dari usaha Om Harto kayak mana Om Harto? Ya itu dia, artinya kita sendiri tidak bisa menentukan, kamu saya gaji sebulan sekian atau seminggu sekian, enggak. Tergantung pendapatan lah, kira-kira kayak gitu. Karena pendapatan kan tidak menentu. Nah itu tergantung hasil pekerjaan lah, gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya, contoh pesanan servis yang paling sering kesini itu apa Om? Kira-kira kayak misal ganti oli atau apa gitu. Kalau yang berlangganan tetap, dia itu dia bilang keluhannya begini-begini. Nah sudah gitu, umpamanya produk koplingnya selip apalah gitu. Jadi kita juga nego dulu. Nah ini seperti produk kopling, kalau udah selip begini mesti satu set diganti. Nah ini kurang lebih biayanya segini. Nah itu kita nggak langsung kerjakan, kembalikan lagi dengan konsumen, dalam arti apa bapak mau beli spare part sendiri atau spare part dari sini. Nah kayak gitu. Nah, seperti ini aja yang sudah saya kerjakan tadi. Ada orang keluhnya gini saya videokan. Nah inilah Pak kerusakannya gini. Nah, cuman sekedar saya tahu ini pekerjaannya harus begini supaya karena tidak dianggap kecil. Karena biayanya kalau udah ada 500 kan kita masih kasih tahu dulu. Jadi ya itu dia, artinya kan keputusan pokoknya yang sering-sering itu ya udah langsung dikerjakan. Dia sudah tahu kurang lebihnya baru kita kerjakan kayak gitu. Untuk pertanyaan selanjutnya itu terkait biaya untuk listrik per minggunya itu kisaran berapa ya Pak? Untuk mengerjakan, untuk mau servis mobil gitu. Maksudnya biaya apa ya? Listrik saya ini ya, sekarang kan saya kan pakainya 1.300, kurang lebih 500-an lah listrik itu satu bulan itu. Kadang kan lebih ya, karena dayanya kan 1.300. Makanya dengan kondisi yang sekarang ini jujur aja, artinya waduh saya mau saya turunkan jadi 900, tapi takutnya nanti sewaktu perlu kulkas juga ya sering-sering bermasalah gitu. Makanya ya pertahankan aja. Nyambung ya Om Harto dari rumah buat bengkel? Ya nyambung jadi satu. Cuman ya kalau untuk diperbaikan untuk listriknya ya nggak terlalu apa sih, paling dia kalau perlu ngegerenda kayak gitu aja. Oke, selanjutnya Pak De, untuk biaya untuk benerin mesin itu kira-kira berapa ya Pak De? Biaya itu tergantung dari kerusakan mobil tersebut. Umpamanya seperti mobil itu mengalami panas. Nah panas itu kan seperti bawahnya harus dibuka separuh mesin lah, turun silinder head kan kayak gitu. Nah diturunkan itu per pak itu harus diganti. Cuman kan dilihat kondisi headnya, silinder headnya itu. Kalau dia itu bermasalah ya kita kan sebagusnya itu diganti, tapi kan mahal. Direparasi juga ada. Nah, kalau direparasi sekian, kalau diganti sekian, tinggal pemilih yang mana kayak gitu. Kalau direparasi kan pastinya bisa lebih ringan biayanya. Contohnya seperti deksel melengkung, diatasi kan disekrap aja. Nah, itu bisa lebih hemat. Kembali ke masalah biaya ya tergantung dari
persetujuan si pemilik mobil itu baunya yang mana. Kalau diganti kan otomatis lebih mahal. Nah gitu, karena kalau hanya jasa baik itu diganti atau tidak ya jasanya ya segitu ya segitulah, artinya kayak gitu. Hanya kemantapan pekerjaannya aja yang kurang marem, yang dalam arti kalau diganti udah pasti oke lah kayak gitu. Cuman kalau yang direparasi sepanjang itu masih bisa direparasi ya masih bisa juga diperbaiki, dipakai, masih jangka panjang masih bisa, gitu aja. Kalau kembali ke masalah biaya itu makanya tergantung dari apa itu maunya yang mana si konsumen nih, kira-kira kayak gitu. Kalau bicara kurang lebihnya andaikan itu di reparasi saja seperti Dexel tadi itu ya taruhlah sekitar 2,5 juta lah semuanya, berapa gitu. Untuk ukuran mobil-mobil kayak gini ya, kayak Kijang pokoknya kurang lebih gitu. Baik Pak Harto, terima kasih banyak atas wawancaranya Pak Harto. Sekian dari kelompok 3 untuk wawancara usahanya Pak Harto. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari tugas akuntansi biaya dengan metode penerapan job order costing pada bengkel mobil Om Harto. Di sini saya tidak sendiri, ada Farel Putra Ramadan, Bagas Saputra, dan saya sendiri Muhammad Langgar Senjani. Pembahasan kali ini kami melakukan metode penerapan job order costing pada bengkel mobil Om Harto. Proyek ini kami laksanakan untuk menerapkan teori akuntansi biaya secara langsung di dunia kerja, khususnya di bidang jasa otomotif. Kami berharap melalui proyek ini UMKM seperti bengkel Om Harto bisa mengetahui biaya dan laba dari setiap pesanan dengan lebih akurat. Ringkasan eksklusif. Tujuan kegiatan ini menerapkan metode job order costing untuk memperjelas perhitungan biaya dan keuntungan tiap pemesanan di bengkel Om Harto. Kegiatan ini kami lakukan karena banyak bengkel kecil masih menggunakan sistem pencatatan biaya sederhana dan global. Akibatnya, mereka sering kesulitan menentukan harga jual dan menghitung laba sebenarnya. Dengan menerapkan job order costing, setiap pesanan seperti servis, ganti oli, atau perbaikan bisa dihitung secara terpisah. Hasilnya, bengkel dapat mengetahui berapa biaya bahan, tenaga kerja, dan overhead yang dikeluarkan untuk setiap pekerjaan, sehingga harga jual bisa lebih akurat dan menguntungkan. Latar belakang dan rumusan masalah. Sulit mengetahui biaya produksi dan keuntungan per pesanan. Rumusan masalahnya, penerapan JOC, apa saja komponen biayanya, dan bagaimana membantu penetapan harga jual. Sebelum proyek ini, bengkel Om Harto mencatat semua biaya secara manual tanpa pemisahan per pesanan. Setiap pekerjaan punya kebutuhan berbeda-beda, jadi kalau biaya digabungkan semua, hasilnya tidak mencerminkan keuntungan yang sebenarnya. Dari situ kami merumuskan beberapa pertanyaan. Bagaimana cara menerapkan sistem job order costing di bengkel? Apa saja komponen biaya yang perlu dicatat? Dan bagaimana sistem ini bisa membantu dan menentukan harga jual dan keuntungan tiap pemesanan? Tujuan dan manfaat kegiatan. Tujuan utama kegiatan ini adalah menghubungkan teori dengan praktik nyata. Kami tidak hanya ingin paham konsep, tapi juga bisa membantu UMKM secara langsung. Manfaatnya juga cukup banyak. Bagi mahasiswa, kami belajar langsung menghitung biaya dan menganalisis hasilnya. Bagi bengkel, mereka jadi punya alat bantu untuk menentukan harga jual yang tepat. Bagi institusi kampus, proyek ini membuktikan bahwa pembelajaran berbasis proyek benar-benar bisa berdampak bagi masyarakat. Sekian dari materi saya, akan dilanjutkan oleh Farel Putra Ramadan. Baik, terima kasih moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan materi ini. Bengkel Om Harto ini merupakan usaha kecil yang bergerak di bidang jasa servis dan perbaikan mobil di Bandar Lampung. Bengkel ini sudah berdiri lebih dari 5 tahun dengan pelanggan yang cukup loyal. Layanan utamanya meliputi servis mesin, penggantian oli, pengecatan mobil, dan perawatan umum. Fokus utama mereka adalah memberikan pelayanan cepat, harga bersaing, dan hasil kerja berkualitas. Namun sistem pencatatan biaya mereka masih manual. Inilah yang jadi dasar penerapan metode job order costing dalam proyek kami. Analisis SWOT.
Kekuatan atau tenaga kerja terampil. Kelemahan tuh pencatatan biaya masih manual. Peluangnya meningkatkan efisiensi lewat sistem akuntansi. Ancamannya bagi perusahaan persaingan bengkel resmi. Pembahasan dari hasil observasi kami ada beberapa poin penting. Yang pertama ada kekuatan. Bengkel lu punya tenaga kerja yang berpengalaman dan punya pelanggan tetap. Kelemahan, sistem pencatatan biaya masih sederhana dan tidak terpisah per pesanan. Peluang, ada peluang yang besar untuk meningkatkan efisiensi lewat penerapan sistem akuntansi biaya. Ancaman persaingan ketat dari bengkel resmi dan fluktuasi harga suku cadang yang tidak stabil. Analisis ini jadi dasar kami untuk menyusun solusi melalui sistem job order costing. Gambaran awal akuntansi biaya. Sebelum JOC atau job order costing, pencatatan biaya manual dan global. Setelah job order costing ada pemisahan biaya, bahan, tenaga kerja, dan overhead. Sebelum sistem ini diterapkan, semua biaya di bengkel Om Harto dicatat tanpa klasifikasi yang jelas. Contohnya, pembelian oli, upah, mekanik, dan listrik dicampur dalam satu catatan saja. Hal ini menyebabkan kebingungan ketika menentukan harga jual. Dengan job order costing, biaya dikelompokkan menjadi 3, bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Setiap pesanan punya data biaya sendiri, jadi hasilnya lebih transparansi dan bisa dibandingkan antar pesanan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Bagas Saputra. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan materi tentang implementasi job order costing. Yang pertama ada tahapan. Di tahapan ada identifikasi pesanan, selanjutnya ada pencatatan biaya, dan selanjutnya ada alokasi overhead, dan yang terakhir ada kartu biaya pesanan. Di bagian pembahasan ada tahap implementasi. Kami melakukan mulai dari identifikasi pesanan, setiap mobil yang masuk dianggap satu pesanan unik. Pencatatan biaya langsung seperti oli dan upah mekanik, alokasi overhead misalnya listrik, penyusutan alat dan biaya administrasi. Penyusutan kartu biaya pesanan yang mencatat seluruh komponen biaya secara rinci. Kartu ini menjadi alat utama untuk mengetahui total biaya produksi dan laba tiap pesanan. Dengan sistem ini, data keuangan bengkel jadi jauh lebih jelas dan rapih. Selanjutnya ada analisis dan rekomendasi. Hasil implementasi, pencatatan lebih akurat, rekomendasi, digitalisasi, tarif overhead dan pelatihan staf. Bagian pembahasan, hasil penerapan job order costing menunjukkan peningkatan efisiensi yang signifikan. Bengkel kini bisa tahu biaya aktual setiap servis, sehingga harga jual bisa disesuaikan dengan laba yang diinginkan. Kami juga memberikan beberapa rekomendasi, seperti digitalisasi pencatatan biaya dengan Excel atau software akuntansi UMKM. Penerapan tahap overhead berdasarkan jam kerja mekanik agar pembebanan lebih tepat. Pelatihan staf agar mereka bisa menerapkan sistem ini secara mandiri. Langkah-langkah ini bisa membantu bengkel Om Harto mengelola keuangannya lebih profesional. Yang terakhir ada kesimpulan dan insight. Dampak positif penerapan JOC dan pengalaman mahasiswa. Kesimpulannya, penerapan job order costing ini di bengkel Om Harto terbukti membantu dalam mengendalikan biaya, penerapan harga jual, dan perencanaan keuntungan. Setiap pengeluaran bisa ditelusuri ke pesanan tertentu, sehingga keputusan bisnis lebih akurat. Bagi kami, proyek ini juga memberi banyak insight. Kami belajar bahwa akuntansi biaya bukan cuma untuk teori, tapi benar-benar bisa membantu pelaku usaha kecil untuk berkembang. Dan dari sisi soft skill, kami belajar komunikasi, kerja tim, dan manajemen waktu selama proyek berlangsung. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok 3 tentang metode penerapan job order costing pada bengkel mobil Om Harto. Dari kelompok 3 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.